Nggih, monggo pun. Anak-anak yang rajin beribadah dan tidak itu apa beda? Ada bedanya? Ati wong sing beda dalam masalah napa tekone apa dijabaine. Mandinya Ya sing niki pun jelas toh. Sapa tiyang jaluk wong karo sing akrab karo sing ora akrab ya mestine beda ngene ya. Walaupun sing ora akrab itu kadang dikai supaya saking pegel. Jadi enek tiyang hadis yang dibetikan Abu Hurairah wonten tiyang jaluk nang Kanjeng Nabi, nang Gusti Allah donga terus gak disembadani karo Gusti Allah padahal ahli ibadah. Lalu malaikat matur, "Ya Rabb, abduka ya Rabb qad sa'alaka fa'ajibhu." Ya Allah, ya Rabb, ini ke hambamu yang taat selalu minta kepada kamu, ya Allah, berilah dia. Apa kata Allah? Dakhu fa inni uhibbu an asma' sautah. Biarkan malaikat, saya senang dengarkan suaranya dia. Orang yang tidak dikasih, tidak disembadani doanya bukan berarti orang jelek. Kadang-kadang orang baik tidak dikasih. Kenapa? Karena supaya mendapatkan pahala banyak. Mergo donga niku oleh ganjaran. Ngoten lho nggih. Gusti Allah seneng mendengarkan suarane. Berarti ada orang yang dijabahi langsung, kenapa? Gusti Allah ora seneng dongakno. Ngene. Ngoten ya enek sing ngoten dijabahi krana nglulu. Dilulu. Nah, mulane kaya tukang ngamen murok kene lagi ngaji ya long long. Kira sing ngalih ngono lho Ini bukan karena loman bendang ngalih. Rono kita sebel ngrungokno ning ngono tengah-tengah jagongan grang. Kene kan tendang ngalih ngono lho Nah, ini berarti wong elek kadang ya disembadani luwih cepet daripada wong baik, tapi bukan karena disenangi karo pangeran tapi dilulu ben ndang ngalih ngoten lho. Saged paham? Nah, jadi tidak ada kenal mestine disembadani ini niku sing apik wong sing cedhek. Namun bukan berarti lek cedhek mesti digai karena ada yang lebih baik mungkin. Ngoten lho. Nggih terus wonten malih niku disebut bacaan bismillahirrahmanirrahim itu apa termasuk dalam bacaan surat Al-Fatihah? nggih. Adi sampean nelok baca sinten. Lek mazhab Imam Syafi'i la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak boleh kita baca Fatihah, tidak boleh salat, tidak sah salat tanpa baca Fatihah. Wa bi bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillah ayat daripada Fatihah. Fatihah menurut mazhab Imam Syafi'i. Hal itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas, hadis Bukhari yang diriwayatkan dari sahabat Anas. Sahabat Anas itu menjadi khatamnya Rasulullah 9 tahun. Beliau salat di belakang Rasul selalu membaca bismillah, gitu loh. Selalu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketika Al-Quran itu ditulis mulai zaman sahabat sampai zaman sekarang selalu ada bismillahnya dalam setiap surat selain surat Baro'ah. Padahal sahabat sangat berhati-hati di dalam penulisan Al-Quran sehingga ketika Abu Bakar ditekan oleh Sayyidina Umar untuk menulis Al-Quran setelahnya perang dengan Musailamatul Kadzab di mana orang Islam waktu ini yang hafid Quran jatuh gugur niku 70. Sehingga Sayyidina Umar khawatir kalau nanti habis orang-orang hafid Quran. Lalu Sayyidina Abu Bakar diperintahkan menulis Al-Quran, tidak mau, menentang. Bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasul dan tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Sampai debat 3 hari terus ditekan, akhirnya Sayyidina Abu Bakar menyadari perlunya nulis Al-Quran. Lu saking hati-hati nih kayak ngono tapi dalam penulisannya kok enek bismillah semuanya. Kalau bukan ayat Al-Quran, katutane ayat masa berani. Ini dalil yang secara logika. Keempat, dalam hadis Bukhari pula Kanjeng Nabi niku dalam waktu baca khutbah dia tiba-tiba mesem tertawa. Ditanya oleh sahabat, "Ma yudhika ya Rasul, kenapa yang bikin kau tertawa?"
qad unzila ilaina, baru diturunkan ayat padaku. Terus Rasul mengatakan bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ternyata sebelum baca itu Kanjeng Nabi bismillah, berarti bismillah itu ayat daripada Fatihah dan ayat dari semuanya surat kecuali surat Baro'ah menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Beda dengan mazhabnya Imatus Salasah, mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, bismillah itu bukan ayat daripada setiap surat, tapi bismillah itu ayat Al-Quran yang tidak tahu dari mana. Pokok yang penting ya ayat Al-Quran tidak dari juznya siapa-siapa. Pokok yang penting yang digunakan untuk memisah antara surat satu dengan surat yang lain, kecuali bismillah yang ada di dalam surat Naml. Berarti bismillah bukan ayat dari Fatihah. Demikian pula menurut Imam Malik, bukan daripada Fatihah. Dengan dasar qad unzila ilayya sab'ul masani, ada ayat yang diturunkan dengan berulang-ulang. Gini ku 7 ayat. Kanjeng Nabi langsung baca alhamdulillahirabbil alamin, gak maca bismillah. Bahwa Fatihah niku 7 ayat, semuanya sepakat 7 ayat. Nah 7 ayat niku tanpa bismillah nih, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4. Ihdinas siratal mustaqim. 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu menurut Imam Malik. Hal itu juga berdasarkan dengan hadisnya Dewi Aisyah. Dewi Aisyah salat di belakangnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak baca bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hal kedua, ketiga, bahwa Al-Quran itu harus berdasarkan dengan hadis-hadis yang sahih, dengan khabar yang mutawatir. Tidak boleh dengan dasar dengan hadis ahad. Di sini di dalam masalah Fatihah dasarnya hadis ahad, hadisnya Anas, makanya nggak bisa dimasukkan di dalam ayat Bismillah Fatihah. Monggo. Nah, menurut Imam Malik bukan. Lah Imam Syafi'i di dalam masalah ayat Sab'ul Masani memang 7 ayat itu masukkan bismillah. Mulane lek ngitung 7 ayat niku bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1 ayat. Makanya kalau mazhab Imam Syafi'i jangan wakaf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngoten. Nah, kalau kita menurut Imam Malik, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya kalau kiai yang membaca, kita sudah tahu mazhabnya siapa dia dalam bacanya. Nah, tapi kalau orang awam yang baca juga tahu itu ngawur. Kenapa kayak kadang enggak kuat napas atau enggak ngerti. Nah, kiai gitu mazhabnya Malik dia itu. Oh ini mazhabnya Imam Syafi'i. Walhasil ini bertentangan di antara satu ulama dengan yang lain. Yang benar yang mana? Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar dari Allah, jangan ragu kita. Yang dari Allah yang mana? Ya enggak tahu kita. Yang dari Allah yang benar. Ngoten lho. Paham? Yes, jadi enggak usah dipermasalahkan. Silakan yang baca bismillah, silakan yang tidak baca bismillah. Tapi kalau kita mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i harus baca bismillah. Ngoten mawon penak.
Gak masalah. Nah, malah baca Quran itu tidak diperintahkan untuk bismillah. Bismillah itu di awal. Kalau di tengah tidak bismillah tapi isti'adzah. Wa idza quriyal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nek ana Quran diwaca fasta'id billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makanya kalau dalam potongan itu malah jangan qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan, malah justru sing apik ya. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ora usah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, nanti khawatir nanti qala ta'ala niku yang dimaksudkan adalah a'udzubillah niku adalah qala ta'ala. Keliru, itu bukan. Nah, sing qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasa bismillah. Malah penak. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ini penak bener. Ora qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina. Yo keliru Johan. Wong Gusti Allah ora dawuh ngono iku kok. Paham ya? Nah, tapi untuk saya maksudkan itu sing iki sing kimang kok aku. Lah kowe mari qala ta'ala terus auzubillah. Lah iku kan berarti niku ora iki sing omonganku sing kemana. Kalau ni ta'ala mengko si aneh ya apa-apa terserah. Nggih, sampun.